Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita akan bercerita yaitu ke salah satu harimau yang pernah menyerang warga desa di daratan India yang disebut sebagai kasus harimau Cempawat. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silahkan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasan di Poci, podcast cerita mitologi. Nah, kalau zaman dulu kan, di kisah Yunani kuno, ada sebuah harimau atau singa yang menyerang warga desa di Namean, yang disebut sebagai singa Namean, yaitu singanya peliharaan dari Dewi Hera yang dikalahkan oleh Dewa Herakles. Nah, kejadian tersebut nih terulang lagi teman-teman semua, tetapi bukan di daratan Yunani, melainkan kali ini di daratan India, yang disebut sebagai harimau Cempawat. Nah, harimau Cempawat ini dikatakan oleh masyarakat sana membunuh sebanyak 457 orang kurang lebih segituan, yang menjadikan hal ini merupakan kejadian horor yang dialami oleh masyarakat India, tepatnya di desa Cempawat. Atas kehadiran dari harimau Cempawat ini menjadikan perekonomian desa itu turun. Para pria pun di India ketakutan pada saat mereka ingin mengambil pasokan makanan dari mulai kayu bakar, buah-buahan dari hutan karena teror dari harimau tersebut. Bahkan yang uniknya dari harimau Cempawat ini, mereka tuh bukan menyerang laki-laki, tetapi rata-rata harimau Cempawat ini malah menyerang wanita dan juga anak-anak yang dianggap sebagai target yang paling mudah untuk dia mangsa. Terus dari semua kejadian tersebut pastikan ada awal mulanya. Nah, di sini Sensei akan menceritakan sejarah dan juga penyebab harimau Cempawat menyerang bahkan memakan manusia sebanyak 436 orang kurang lebih segituan. Dan inilah dia sejarahnya. Jadi pada awalnya, menurut Peter Byron yang merupakan seorang pemburu dan sekaligus penulis yang berasal dari Nepal, dia mengatakan awal mula dari perburuan si harimau ini adalah di desa Rupal yang merupakan salah satu desa di Himalaya Barat. Nah, pada saat itu ketika dia membunuh sebanyak 2 orang, tentara India pun mulai berpatroli itu dan mengincar si harimau tersebut. Pada saat si harimau tidak ketemu dan tidak membuahkan hasil, maka tentara pun mulai menambah lagi personil untuk memburu si harimau itu. Hingga diadakanlah perburuan besar-besaran oleh masyarakat dan juga para tentara, yang membuat si harimau tersebut keluar dari tempat tinggalnya dan pindahlah ke perbatasan, tepatnya di Sungai Sandra ke India. Dan apakah perburuannya berakhir teman-teman semua? Ternyata tidak, karena si harimau Cempawat ini setelah diusir dari tempat tinggalnya, dia itu malah pergi ke sekitaran distrik Kumaon dan juga Cempawat. Nah, dari situ sang harimau ini berjalan 20 mil dalam satu hari, melebarkan wilayahnya dan menjadikan desa-desa di sekitar distrik Kumaon dan juga Cempawat ini sebagai target buruannya. Masyarakat di sana pun kayak diburu satu-satu oleh harimau Cempawat. Dan dari situ, perilaku harimau ini sangatlah berbeda dari harimau bengal pada umumnya. Lebih tepatnya, harimau betina ini perilakunya itu hampir sama seperti harimau Serbia yang emang dikenal sebagai ras harimau yang paling ganas di dunia. Nah, dari situ sang harimau ini menargetkanlah buruan-buruannya di desa-desa antara Cempawat dan juga Kumaon. Nah, pada saat itu tuh mulailah gempar, bertahun-tahun si harimau dicari, tidak ketemu karena dia menggunakan strategi agar tidak berpapasan dengan manusia-manusia yang kuat. Dan teman-teman tahu bahwa target dari harimau ini kebanyakan adalah wanita muda sekaligus anak-anak, yang menjadikan mereka ini sangat rentan dan gampang diburu oleh sang harimau. Dan faktanya teman-teman semua, dari sekian banyak korban yang dimakan oleh harimau Cempawat ini, hanya ada beberapa laki-laki yang dikabarkan hilang di sekitaran Cempawat dan juga Kumaon. Dan kebanyakan itu adalah para perempuan muda dan juga anak-anak, dikarenakan mereka itu sering sekali mengambil hasil dari hutan, dari mulai kayu bakar, buah-buahan, kemudian makanan ternak. Nah, dijadikan target lah tuh perempuan muda sama anak-anak oleh harimau Cempawat.
Dan akibat hal tersebutlah, orang-orang di distrik Cempawat dan juga Kumaon ini sangatlah ketakutan pada saat mereka akan ke hutan. Ketika mereka ini mendengar suara harimau, otomatis semua orang langsung balik ke rumah dan menutup rapat-rapat pintu rumah mereka supaya mereka ini tidak didatangi oleh harimau. Dan dari situ, perekonomian di distrik Cempawat dan juga Kumaon itu sangat turun drastis akibat ulah sang harimau Cempawat. Kemudian, setelah bertahun-tahun perburuan ini tidak berhasil dilakukan oleh masyarakat India, salah satu pemburu yang bernama Jim Corbett sekaligus salah satu conservation dari Inggris ini mendengarlah kasus tersebut dan ingin membantu warga Cempawat dan juga Kumaon. Nah, dia ini mendengar bahwa di distrik Kumaon dan juga Cempawat sering sekali banyak orang yang dibunuh oleh seekor harimau benggala, yaitu yang disebut sebagai harimau Cempawat. Nah, kebetulan juga si harimau Cempawat ini telah memakan salah satu warga desa yang merupakan perempuan berumur 16 tahun bernama Fremka Devi. Nah, dari situ si Jim Corbett ini mulailah menelusuri jejak darah yang disisakan oleh sang harimau. Dan pada saat itu juga dia bertemu dengan sang harimau di pertemuan pertamanya. Dan pada saat pertemuan pertama dengan sang harimau, Jim Corbett ternyata hampir diterkam oleh sang harimau. Tetapi Jim Corbett dengan sangat kuat, ia berhasil menghindari serangan dari harimau tersebut dan membuat harimau itu melarikan diri dengan ditakuti, yaitu menembakkan senapannya sebanyak 2 kali. Dan dari situ Jim Corbett mencoba menghentikan perburuannya di hari itu juga dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat desa dan juga kepada tentara sekitar untuk menangkap sang harimau yang telah diketahui oleh Jim Corbett. Kemudian si Jim Corbett ini dibantulah oleh The Sildar yang merupakan pegawai pajak dari distrik Cempawat. Selain itu juga Jim Corbett juga dibantu nih oleh sekitar 300 orang penduduk desa antara Cempawat dan juga Kumaon. Kemudian keesokan harinya Jim Corbett melanjutkan perburuan dengan melakukan strategi khusus untuk mengepung si harimau tersebut dalam satu titik sehingga Jim Corbett dapat menindaklanjuti dan menembaknya sekaligus. Dan tepat sekali pada pertengahan hari, tepatnya jam 1 siang, Jim Corbett berhasil membunuh harimau Cempawat tersebut. Setelah harimau itu dikepung, sang harimau pun tidak punya pilihan lain selain melawan Jim Corbett. Jim Corbett mulai menembak ke si harimau tersebut yang mendekat dan akan menerkam dirinya. Tembakan pertama berhasil mengenai bahu, tetapi sang harimau masih bisa bangkit. Untuk tembakan kedua, ternyata tembakannya meleset teman-teman semua. Jim Corbett ini kayak panik dan bahkan akan diterkam oleh sang harimau. Dan pada saat harimau berlari lagi, tembakan ketiga Jim Corbett berhasil mengenai dadanya. Apakah harimau tersebut berhenti? Ternyata tidak teman-teman semua. Harimau tersebut masih bisa bangkit lagi dan terus menyerang dengan susah payah kepada Jim Corbett. Hingga menyebabkan peluru Jim Corbett ini habis. Jim Corbett pun mulai panik karena jarak antara dirinya dengan harimau sejauh 6 meter. Ya, dekat lagi lah si Jim Corbett ini akan menemui ajalnya. Dan pada saat itu juga ketika Jim Corbett sudah kehabisan akal, ada salah satu pegawai pajak yang menggunakan senjata dan berhasil menembak si harimau Cempawat tersebut yang membuat harimau itu langsung mati seketika. Dan Jim Corbett pun terselamatkan dari serangan sang harimau. Kemudian setelah harimau itu mati, Jim Corbett tuh beserta teman-temannya penasaran nih apa sih penyebab harimau tersebut memangsa manusia sebanyak 436 korban loh. Dan itu bukanlah jumlah yang sedikit yang dilakukan oleh satu hewan saja. Itu merupakan jumlah yang sangat banyak sekali yang menjadikan jumlah kematian akibat satu ekor harimau sepanjang sejarah umat manusia. Nah, setelah dilihat oleh Jim Corbett, ternyata taring bagian kanan nih, yang atas dan juga bawah sang harimau itu sudah rusak. Yang atas sudah setengah dan yang bawah itu udah habis. Dan kata Jim Corbett juga, inilah penyebab sang harimau memangsa manusia karena kesakitan gigi taringnya itu udah nggak ada, menjadikan harimau ini sangat kesulitan untuk memburu babi hutan, rusa, dan hewan-hewan yang lainnya sebagai mangsa alami sang harimau. Dan sebagai alternatifnya, untuk terus bertahan hidup, sang harimau mulailah memangsa manusia sebagai pengganti makanan alaminya. Terus juga setelah Jim Corbett ini melakukan penelitian dan juga pengecekan fisik secara lebih lanjut, Jim Corbett mengatakan selain gigi taringnya yang rusak, ternyata kondisi fisik sang harimau ini sangatlah sehat walafiat. Dan dikirakan juga bahwa harimau ini berusia 10-12 tahun. Wah, umurnya cukup lama ya untuk seekor harimau.
Dan dari situlah kasus ini menjadi kasus horor yang pernah terjadi di India, yang menjadikan kasus korban terbanyak yang dilakukan oleh satu harimau sepanjang sejarah umat manusia. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu pembahasan sang harimau cempawat yang merupakan sang harimau yang memakan manusia sebanyak 436 korban, yang menjadikan korban terbanyak oleh satu harimau sepanjang sejarah umat manusia. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.